Paris, 11 Maret 2025. Para pemimpin militer dari 30 negara Eropa dan NATO berkumpul untuk membahas gencatan senjata Ukraina Rusia serta perubahan kebijakan strategis di tingkat global. Diskusi ini juga bertujuan memperkuat pertahanan Eropa dan mengurangi ketergantungan kawasan tersebut pada Amerika Serikat seiring dinamika hubungan transatlantik yang terus berkembang. Hampir semua dari 32 negara anggota NATO mengirim perwakilannya ke perundingan Paris dan Amerika Serikat menjadi pengecualian penting. Perwakilan dari negara anggota UE non-NATO seperti Irlandia, Siprus, dan Australia turut hadir, sementara Jepang dan Korea Selatan bergabung secara virtual. Australia mengirim wakil Marsekal Udara di Turton meski mendapat peringatan dari Rusia. Selandia Baru juga berpartisipasi dengan mengirim atase pertahanan dari London. Keputusan pemerintahan Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakan bantuan militernya terhadap Ukraina menimbulkan berbagai reaksi di antara sekutu Eropa yang berupaya mencari solusi strategis untuk memperkuat stabilitas kawasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan pentingnya solidaritas Eropa dalam menjaga stabilitas regional. Ia menyatakan pertemuan ini diadakan dengan koordinasi Komando Militer NATO untuk membangun strategi pasca gencatan senjata. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu menegaskan keamanan Ukraina harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan Eropa. Pernyataan ini disampaikannya dalam Forum Pertahanan dan Strategi Paris didampingi oleh Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans. Lecornu menekankan Eropa harus memastikan stabilitas kawasan dan menyoroti berbagai tantangan keamanan selain konflik Rusia-Ukraina, termasuk dinamika kebijakan Amerika Serikat, Iran, Korea Utara, serta Indo-Pasifik. Menurutnya, jika Amerika Serikat lebih berfokus pada kawasan Indo-Pasifik, Eropa perlu memperkuat kemandiriannya dalam menjaga keamanan. Dengan lebih dari 800.000 personel, tentara Ukraina merupakan salah satu kekuatan utama dalam arsitektur keamanan regional. Pembicaraan di Paris ini mencakup cetak biru Prancis-Inggris untuk pasukan keamanan internasional yang bertujuan menjaga stabilitas Ukraina dan mencegah potensi eskalasi konflik setelah gencatan senjata. Pasukan ini dapat mencakup persenjataan barat dan persediaan senjata yang siap dikerahkan jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Menteri Pertahanan Belanda, Ruben Brekelmans, mengatakan Eropa menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Ia menegaskan ketergantungan penuh pada Amerika Serikat bukan lagi pilihan yang dapat diandalkan, sehingga Eropa harus lebih proaktif dalam menjaga keamanannya sendiri. Ia juga menyoroti kepemimpinan Prancis dan Inggris dalam menjamin keamanan Ukraina dan menekankan pentingnya negosiasi yang mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari strategi ini, Macron telah mendorong industri pertahanan Prancis untuk meningkatkan kapasitas produksi alat-alat militer. Ia juga mempertimbangkan kemungkinan memperluas kerjasama pertahanan Eropa guna meningkatkan stabilitas kawasan. Sementara itu, sebagai negara dengan pasukan NATO terbesar kedua dan lokasi strategis di Laut Hitam, Turki menyatakan minatnya untuk berperan dalam keamanan kawasan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung inisiatif untuk menciptakan gencatan senjata yang mencakup wilayah udara dan laut. Sejalan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, Uni Eropa telah meluncurkan rencana senilai 800 miliar euro untuk memperkuat pertahanan Eropa dan memberikan dukungan militer bagi Ukraina. Prancis sendiri berencana meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi sekitar 100 miliar euro per tahun, hampir 2 kali lipat dari anggaran tahun 2025 sebesar 50,5 miliar euro. Dengan berbagai langkah strategis ini, negara-negara Eropa berupaya memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga sambil memperkuat kerjasama keamanan untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang.